Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap setahun pada Senin 20 Oktober 2025. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20. Bahkan, defisit APBN berhasil dijaga di bawah 3% dari PDB. Sementara inflasi tetap rendah di kisaran 2%, terendah di antara anggota G20. Sejak awal, Prabowo sudah percaya diri bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8%. Target itu kini masuk ke dalam RPJMN 2025 hingga 2029, dengan proyeksi bakal tercapai pada 2029, dimulai dari pertumbuhan 5,3% pada 2025. Menurut Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Peter Abdullah, pemerintah sejauh ini cukup berhasil menjaga stabilitas ekonomi, seperti inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil, dan penurunan angka kemiskinan. Tapi katanya masih banyak indikator kinerja utama yang belum mencapai sasaran. Salah satunya tren PHK. Data Kemnaker mencatat sepanjang Januari sampai Juli 2025, kasus PHK naik 32,19% dibanding sebelumnya. Dalam melakukan sesuatu itu yang paling sulit itu di bagian awal ya, karena apa yang kita rencanakan ya belum tentu semuanya itu sesuai dengan rencana, apalagi kalau kita bicara tentang kondisi Indonesia ya yang semua orang tahu ya kondisinya sangat kompleks ya, permasalahannya sangat banyak. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai salah satu faktor yang harus diatasi untuk mengejar target adalah menekan defisit fiskal karena ia berdampak pada kemampuan pembayaran hutang negara. Di sisi lain, Indonesia memang harus tumbuh lebih dari 6%, karena kalau tidak tumbuh, maka ini Indonesia udah 32 tahun loh terjebak dalam negara yang posisinya kelas menengah atau kita sebut dengan middle income trap. Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah RI bilang di tahun pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Gibran fokus jaga stabilitas ekonomi sambil tingkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Intinya, pemerintah ingin ekonomi yang gak cuma tumbuh, tapi juga tumbuh dengan kualitas dan berpihak ke rakyat.